Shalom, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam program pelayanan Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Shalom Tetempangan, edisi Selasa 23 Agustus 2022. Di hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami sampai saat ini, kami masih menikmati hidup pemberian-Mu. Sebelum kami menjalankan tugas kerja, tanggung jawab pelayanan kami di sepanjang hari ini, kami mohon Engkau kiranya menguatkan kami lewat firman-Mu yang akan menjadi suluh dan pedoman dalam kami menjalani hari-hari hidup pemberian-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, dan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bagi hamba firman-Mu, biarlah hamba boleh menyampaikan firman sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami sambut firman-Mu. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan kita edisi Selasa 23 Agustus terdapat dalam kitab Roma pasal 14 ayatnya yang keempat. Roma pasal 14 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri." Judul perenungan kita pagi hari ini, Tuhan yang berkuasa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Paulus memperjelas perbedaan yang muncul, pertentangan sehingga terjadi di jemaat Roma saat itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Paulus menegur tindakan mereka yang menganggap diri paling benar dan menghakimi orang lain. Mereka seakan telah menjadi tuan dan menghambakan orang lain. Paulus mengingatkan bahwa bukan bagian kita untuk menghakimi orang lain. Tuhanlah yang berkuasa atas hambanya. Segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari kuasa Tuhan. Paulus memberi pencerahan bagaimana kita adalah hamba Tuhan, maka baik dalam keadaan berdiri ataupun jatuh adalah urusan Tuhan. Kita akan tetap terus berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dalam menghadapi berbagai persoalan dan menghadapi musuh sekalipun. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, kita sering berjumpa dengan rupa-rupa permasalahan dan pergumulan. Kita harus menyadari keterbatasan dan ketidakmampuan serta kelemahan sebagai orang berdosa. Kita sering terjebak dalam penyangkalan dan kemahakuasaan Tuhan kita. Kita sering memposisikan diri sebagai yang paling benar, lalu mempersalahkan dan menghakimi orang lain. Seakan kita menjadi tuan atas yang lain.
Firman hari ini mengajak kita mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat atas diri orang percaya. Bukan kewenangan kita untuk menghakimi sesama orang percaya atas dasar kebenaran kita. Sebagaimana seorang hamba yang taat, ia berada dalam kuasa dan perlindungan Tuannya. Demikian juga kita yang taat dan setia berada dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita tidak akan terjatuh karena kuasa Tuhan yang dahsyat dan akan menolong dan memampukan kita untuk tetap berdiri dan mampu meraih kemenangan menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, oleh pertolongan Roh Kudus, kami tidak lagi mau memposisikan diri lebih benar dan mempersalahkan orang lain. Biarlah kami dalam pengharapan akan kuasa-Mu senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Biarlah seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, tugas kerja, tanggung jawab pelayanan, pendidikan kami, hanya kami mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah kami hidup sepanjang hari ini, apa yang kami lakukan itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Ini doa kami yang kami mau bawa naik ke dalam nama-Mu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.